Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Dia bacakan itu sampai setelah selesai. Kemudian pada saat itu Umayyah bin Abi Salat tiba-tiba merasa kagum dengan bahasa indah yang tertuang di dalam surah Yasin. Tidak ada ajaran yang lebih bagus daripada ajaran Majusi. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba mempelajari agama yang lain. Tetapi dia tetap mengatakan, Wallahi innahu la khair. Demi Allah, ajaran itu bagus saya dengar. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Harakatul afkari qabla al-bi'sati, gerakan pemikiran sebelum pelantikan. Ila angqala, ya, wa inna ma qala lahumul yahudu naqtulukum ma'ahu qatla adi wa iramin li'anna min sifatihi alaihi salam fi kutubihim anna hadan nabiyya yasta'silul musyrikin. Oke. Siapa baca? Petra. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ma qala lahum al-yahudu. Ya. Wa inna ma qala lahumul yahudu, ya, dan sesungguhnya berkata kepada mereka itu orang-orang Yahudi, ya, Naqtulukum ma'ahu qatla 'adin wa iramin. naqtulukum, kami akan memerangi kalian, ma'ahu bersamanya, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, qatla 'adin sebagaimana berperangnya itu orang-orang Ad, wa iramin dan orang-orang Iram. Li'anna min sifati 'alaihi salam fi kutubihim anna hadan nabiyya yasta'silul musyrikina bil quwwati. Ya, li'anna min sifatihi, karena sesungguhnya termasuk sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab-kitab suci mereka, anna hadan nabiyya, bahwasanya ini nabi, artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yasta'silul musyrikina bil quwwati, itu akan menghabisi orang-orang musyrik bil quwwati, dengan kekuatan. Nah, jadi kita berada pada pembahasan gerakan pemikiran sebelum dilantiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam artian orang-orang ahlul kitab situasi pada saat itu. Begitu juga orang-orang musyrik, situasinya pada saat itu bagaimana terkait dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Jadi kita di penggalan cerita, ya, sedikit mereview ke belakang bahwa orang-orang Yahudi itu, orang-orang ahli kitab yang ada di Madinah itu, ketika mereka ditindas oleh orang-orang Arab yang musyrik yang ada di Madinah, ketika mereka dizolimi, ketika mereka dianiaya, maka mereka akan mengancam orang-orang Arab tersebut dengan mengatakan bahwa sebentar lagi akan ada nabi akhir zaman sebagaimana yang diceritakan, yang digambarkan, yang disifatkan di dalam kitab suci kami, yang kelak akan memerangi kalian, kami bertempur bersama dia, dan kalian akan kami habisi. Nah, itu ceritanya kemarin, ya. Nah, di sini wa inna ma qala lahum, jadi sesungguhnya berkata kepada mereka, ini orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang Arab musyrik yang ada di Madinah, naqtulukum, kami akan memerangi kalian,
ma'ahu bersama Nabi yang ada di dalam kitab suci kami yang dijanjikan di akhir zaman itu, qatla adi wa iram, sebagaimana bertempurnya atau peperangan yang dilakukan oleh orang-orang Ad dan orang-orang Iram, dalam artian perang yang sangat luar biasa, perang yang sangat sengit, perang yang akan membabi buta, yang menghabiskan. Itu maksudnya itu qatla adi wa iram. Kenapa? Karena orang Ad dan orang Iram ini terkenal dengan orang yang kuat, orang yang perkasa, orang yang hebat. Lianna, nah ini alasannya kenapa mereka berani mengancam seperti itu. Lianna min sifatihi, karena sesungguhnya termasuk daripada sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab suci mereka itu adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kita yasta'silu akan menghabisi orang-orang musyrik bil quwati dengan penuh kekuatan. Jadi mereka yakin seyakin-yakinnya, mereka percaya diri bahwa kelak akan mengalahkan orang yang selalu menindas mereka, dalam artian di sini adalah orang Arab yang musyrik yang ada di Madinah. Oke. Terus walam yakunu yadunnuna anna al-hasada wal baghya sayatamakkanani min afidatihim. ya, walam yakunu, dan tiadalah mereka ini orang-orang Yahudi ini yadunnuna itu menduga annal hasada, bahwasanya kedengkian, ya, iri hati itu, wal baghya dan kezaliman, keaniayaan itu, sayatamakkanani min afidatihim, itu akan bertapak di dalam hati mereka. Jadi mereka tidak menduga kemudian di kemudian hari itu justru perasaan iri, perasaan dengki justru yang akan bertapak di dalam hati mereka, yang membuat mereka itu kemudian mengingkari apa yang sebelumnya mereka katakan. Kedengkian yang ada di dalam hati mereka kemudian yang membuat apa yang mereka katakan bahwa mereka akan beriman kepada Nabi akhir zaman dan akan bertempur bersamanya, nah itu tidak terlaksanakan. Kenapa? Ya karena al-hasad itu justru bertapak di dalam hati mereka. Dengki, iri kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menurut mereka sebelumnya itu adalah dari warga mereka, dari bangsa mereka, dari Bani Israel. Tetapi faktanya kemudian ternyata Nabi yang sedang mereka tunggu-tunggu itu justru terlahir dari tengah orang Arab, bukan dari kalangan Bani Israel. Itu yang kemudian membuat perasaan dengki di dalam hati mereka bertapak, dan itu yang kemudian membuat mereka tidak mau beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengingkari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal dulu-dulunya mereka sangat menunggu-nunggu kehadiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa faktor? Satu, kata dengki, iri hati. Itu bahayanya iri hati. Di dalam Al-Qur'an, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, bisa mastarau bihi anfusahum ayyakfur bima anzalallahu bagian ayyunazzilallahu min fadlihi ala may yasha'u min ibadi. Seburuk-buruk, ya, apa yang mereka beli, ya, anfusahum, oleh diri mereka, dengan diri mereka, ya, seburuk-buruk sesuatu yang mereka beli, yang mereka ambil, apa dia? Adalah kekafiran, keingkaran kepada apa yang pernah Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam artian Al-Qur'an. Bagian karena adanya perasaan, ini dia tadi al-bagi, ada perasaan kedengkian yang ditafsirkan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab tafsir Jalalain adalah hasadan. Karena adanya kedengkian di dalam hati mereka, ayyunazzilallahu min fadlihi ala may yasha'u min ibadi. Kedengkian terhadap apa yang Allah turunkan, ya, apa yang Allah turunkan adalah Al-Quran, adalah kenabian kepada siapa yang Allah inginkan daripada hambanya. Itu yang dia dengkikan. Masalah kenabian, masalah hikmah, masalah risalah Allah, kerasulan, itu hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah dia mau berikan kepada siapa dari semua hambanya. Tidak wajib Allah memberikan kenabian kepada orang-orang Bani Israel. Tidak wajib Allah itu memberi kenabian misalnya kepada orang Arab, kepada orang Majusi, taruhlah misalnya seperti itu. Itu bukan suatu kewajiban. Karena kalau itu suatu kewajiban, maka Allah itu terpaksa. Nah, kalau terpaksa berarti Allah juga
kurang, dia punya sifat kesempurnaannya itu tidak ada, adalahnya itu tidak ada, karena dia kayak dipaksa harus melantik utusan dari kalangan tertentu, padahal sifat jaiz Allah ya terserah dia mau berikan kepada siapa, ke nabi yang begitu-begitu yang mereka irikan. Nah, ternyata nabi yang mereka tunggu-tunggu yang ada di kitab suci mereka ternyata dari kalangan orang Arab. Nah, itu yang dimaksud di sini. Apa tadi? Mereka tidak menduga bahwa ternyata di kemudian hari justru perasaan dengki itu akan bertapak di dalam hati mereka. Fayambaduna dinal qayyimah. Akhirnya mereka pun menolak agama yang lurus itu, agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, fayahiqqu alaihim al-adabu fid dunya wal akhirah. Maka berhaklah ke atas mereka itu mendapatkan azab di dunia dan di akhirat. Nah, itu lanjutannya ayat tadi mengatakan bahwa faba'u bi ghadabin ala ghadab. Mereka ini orang-orang Yahudi itu akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di atas kemurkaan. Jadi kemurkaan yang berlipat kali ganda yang mereka dapatkan. 2 kali lipat mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Satu, karena mereka tidak mengamalkan kitab suci mereka, atau mereka menyembunyikan sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab suci mereka. Kedua adalah karena mereka tidak mau beriman atau ingkar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajar kalau murka di atas murka yang mereka dapatkan, dan mereka itulah yang dimaksud dalam ayat Al-Fatihah yang mengatakan Al-Maghdub. Siapa Al-Maghdub? Al-Maghdub adalah orang-orang Yahudi, sementara Ad-Dallin adalah orang-orang Nasrani. Jadi lebih parah itu yang dimurkai daripada yang tersesat. Jadi orang Nasrani itu bahasa kasarnya ya mereka kasihan ditipu oleh para pendeta terdahulu terkait ajaran mereka. Jadi mereka korban keganasan daripada pendeta mereka yang menyembunyikan kebenaran. Mereka korban. Jadi masanya ya bahasa kasarnya ya tersesat, tidak tahu arah. Nah, sementara orang Yahudi tidak, dia tahu untung bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang dimana mereka dituntut untuk beriman kepadanya. Nah, tahu untung itu orang Yahudi. Jadi makanya lebih parah kesalahan orang yang berilmu dengan kesalahan orang yang tidak berilmu, mana yang lebih parah? Orang berilmu. Orang yang tidak berilmu itu melakukan kesalahan wajar, orang tidak tahu. Tapi kalau orang berilmu seperti kalian itu melakukan kesalahan, oh itu kurang ajar namanya. Orang sudah tahu ada keilmunya tapi ternyata masih salah. Kalau orang-orang di luar itu yang tidak ada ilmunya, ya tidak sholat dan lain, tidak beradab dan lain sebagainya, tidak ada etika dan lain, wajar orang tidak tahu. Tapi kalau santri tidak beradab, santri tidak beretika, oh itu kurang ajar itu yang seperti itu. Jadi tolong anak-anakku sekalian, apa yang kalian pelajari di sini harus diamalkan, kurang lebih seperti itu. Jadi nah ini terkait dengan yang sedang kita bahas, yaitu orang-orang Yahudi ini. Jadi murka di atas murka, karena itu adalah risalah Allah Subhanahu wa taala yang dari Nabiullah Adam sampai kepada Nabiullah Isa. Apa dia? Kita wajib beriman, siapapun umatnya wajib beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dia sudah dilantik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Ingatlah wahai Muhammad ketika Allah Subhanahu wa taala itu mengambil perjanjian dengan para nabi-nabi terdahulu. Apa dia? Lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan kepada kalian Alkitab dan Al-Hikmah, kenabian. Artinya apa? Ada perjanjian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi karena dia diangkat menjadi nabi. Dia diberikan Alkitab dan dia diberikan kenabian, diangkat dia menjadi nabi. Ada perjanjian yang Allah tetapkan kepada mereka, dalam arti yang ada syaratnya. Apa dia? Summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Kemudian datang kepada kalian satu utusan yang membenarkan ajaran kalian. La tu'minun nabihi wa la tansurunnahu. Maka kalian para nabi ini harus beriman kepada dia dan harus menolong dia. Itu janji Allah kepada para nabi dan tentunya akan disampaikan kepada umatnya masing-masing. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah dilantik, siapapun harus beriman
Rasulullah. Siapapun harus menolong Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Ya, apakah kalian ini mengakui dan mengambil perjanjian yang ini, perjanjian saya ini? Apa kata para nabi? Aqrarna, kami telah mengakui perjanjian yang engkau janjikan kepada kami. Jadi dari Nabiullah Adam itu sampaikan memang bahwa akan ada nabi akhir zaman. Kalau kalian dapat, kalian harus beriman. Terus sampai Nabiullah Nuh dan terus kebetulan sampai kepada Nabiullah Isa. Makanya ajaran-ajaran Yahudi Bani Israel dan ajaran ajaran Nabiullah Isa, umat-umat Masihi itu selalu menanti-nanti nabi yang dijanjikan oleh nabi mereka. Nah, masalah kemudian muncul ketika nabi yang ditunggu-tunggu itu sudah muncul, tiba-tiba orang-orang ahlul kitab itu banyak membelakang. Justru orang-orang awam yang tidak ada keilmuannya itu yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau yang dibahasakan dalam pembahasan kita orang musyrik. Justru orang ummi yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rata-rata seperti itu. Rata-rata seperti itu. Banyak orang berpendidikan yang justru takabur, yang justru sombong, justru yang rajin ke masjid, yang taat beribadah dan lain sebagainya, itu ya rata-rata orang-orang yang lemah, orang-orang rendahan, orang-orang tidak berpendidikan, di bawah statusnya, orang miskin, sementara yang bangsawan dan lain sebagainya banyak yang lupa daratan. Itu fakta seperti itu. Nah, salah satunya adalah orang-orang Yahudi di sini. Fayambuduna dinal qayyim, mereka pun menolak agama yang lurus itu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka layaklah ke atas mereka azab fid dunya wal akhirah, yang saya maksud tadi murka di atas murka. Oke. Ya. Ya, wa kana Umayyah, dan adalah Umayyah bin Abi Salti, ya, al-Mutanassir al-Arabi, ya. Katsiran ma yaqulu, kebanyakan yang dia katakan adalah ya, ini sesungguhnya aku la ajidu fil kutubi sifata nabi yub'atsu fi biladina. Aku menemukan di dalam kitab-kitab terdahulu itu satu sifat nabi yang akan dilantik di negeri kita. Jadi Umayyah bin Abi Salat ini al-Mutanassir, orang yang mempelajari ilmu-ilmu orang Nasrani. Artinya dalam catatan sejarah bahkan bukan cuma ilmu ajarannya orang-orang Nasrani yang dipelajari oleh Umayyah bin Abi Salat. Dia ini terkenal sebagai seorang ahli sastra. Dia pandai bersyair, dia pandai sekali berpujangga, bahasa langsungnya dia orang yang berpendidikan pada saat itu. Ya, cuma dia orang Makkah, bukan orang ahlul kitab. Ya, pekerjaan dia adalah berdagang ke negeri Syam, ke segala negeri, ke segala penjuru dia berdagang. Nah, di perjalanan itulah kemudian dia mendalami semua ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. Dia sudah pernah belajar tentang Majusi, dia pelajari tentang orang Yahudi, dia pelajari tentang Nasrani, dia pelajari bahkan para kahana, keilmuan para dukun, para nawal, itu dia pelajari. Nah, tapi kemudian dia terkenal sebagai orang yang mahir akan keilmuan orang-orang Nasrani, sehingga dia digelar Mutanassir. Mutanassir artinya orang yang bernasrani. Nah, Umayyah bin Abi Salat ini al-Mutanassir ini seorang Arab, selalu itu kasiran, selalu dia mengatakan begini, sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam dilantik, apa dia selalu gembar-gemborkan bahwasanya aku menemukan di kitab-kitab terdahulu sifat nabi yang akan kelak dilantik di negeri kita, di Makkah. Tetapi kemudian setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam dilantik, ternyata dia tidak beriman. Nah, itu dia. Tetapi kalau dalam catatan sejarah sebenarnya Umayyah bin Abi Salat ini dia mau beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi kemudian tidak jadi. Jadi sekitar 8 tahun dia tinggal di Bahrain. Di Bahrain dia tinggal di Bahrain untuk apa? Untuk mempelajari ciri-ciri Nabi akhir zaman, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian
Di suatu ketika dia sudah pasti bahwa Nabi akhir zaman ini orangnya, artinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dari Bahrain pun dia pulang. Dia pulang kemana? Dia pulang langsung ke Makkah, ke kampung halaman lah. Nah, sampai di sana kemudian dia berjanji kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan menemui dia keesokan harinya. Terserah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mau secara sendiri-sendiri ataukah secara bergerombol, ataukah dia bergerombol, dia Rasulullah sendiri, atau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabatnya, atau dia saja yang sendiri, atau bagaimana? Nah, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya terserah kamu saja. Mau satu persatu, face to face antara saya dengan engkau, atau kamu bawa juga teman-temanmu, saya juga bawa sahabat-sahabatku. Kata Umayyah bin Salat, begini saja, oke, bawa sahabat-sahabatmu, saya juga bawa sahabat-sahabat saya. Kita bertemu di Ka'bah. Nah, akhirnya keesokan harinya kemudian bertemulah di Ka'bah pada saat itu. Nah, Umayyah bin Abi Salat ini kemudian melantunkan beberapa syair ya, yang terkait dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dijawab oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Bahasanya dia mau tes dulu apakah benar nggak ini Nabi akhir zaman yang dijanjikan dalam kitab suci orang-orang ahlul kitab. Nah, dia bersair pada saat itu, indah sekali bahasa syairnya. Nah, kemudian setelah bersyair, dia mengatakan, sekarang giliranmu jawab. Nah, pada saat itu kemudian turun surah Yasin. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Dia bacakan itu sampai setelah selesai. Kemudian pada saat itu Umayyah bin Abi Salat tiba-tiba merasa kagum dengan bahasa indah yang tertuang di dalam surah Yasin. Nah, pada saat itu langsung dipanggil teman-temannya untuk pulang. Ayo kita kembali saja. Takut dia sudah ada tanda-tanda pada saat itu bahwa ini benar-benar Nabi akhir zaman. Nah, kemudian kata teman-temannya, bagaimana menurutmu itu? Bagaimana tentang menurut pandangan kamu? Kan dia tokoh, bahasa kasarnya seperti itu, orang yang dituakan. Menurutmu bagaimana itu tadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata dia? Wallahi, demi Allah, innahu lal haqqu. Sesungguhnya apa yang dia katakan itu adalah kebenaran. Teman-temannya sudah mulai goyah. Terpaksa harus beriman ini karena tokoh kita ini sudah mengakui bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam benar ini. Nah, cuma pada saat itu orang-orang pada saat itu teman-temannya mengatakan begini. Lantas apakah kamu mau beriman kepadanya? Apa kata dia? Bilang, tunggu dulu. Kita tunggu dalam beberapa hari baru saya beriman. Saya mau tunggu-tunggu dulu ke belakang ini, tidak mau langsung beriman, saya tunggu-tunggu dulu. Nah, akhirnya dia pada saat tidak sempat dia beriman, kemudian dia berangkat ke Syam, berdagang ke Syam. Sampai di negeri Syam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah ke Madinah. Hijrah di Madinah, kemudian terjadi perang Badar. Nah, setelah perang Badar baru dia datang dari Syam, langsung mau menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah perjalanan ketika sudah di Badar itu, ada orang yang bertanya kepada dia, mau kemana kamu Umayyah bin Abi Salat? Mau kemana? Saya mau menuju kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa kamu menuju kepada Rasulullah? Kata dia, u'minu bihi, aku mau beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tiba-tiba orang yang bertanya itu mengatakan, kamu tahu nggak orang yang ada di kuburan ini, di Badar itu? Aku tahu nggak orang yang ada di dalam tanah ini? Memangnya ada apa dengan orang dalam tanah ini? Yang dalam tanah ini adalah Utbah bin Syaibah wa Rabi'. Ada dua orang itu. Apa namanya? Utbah bin Syaibah dan Rabi'ah bin Syaibah. Dan ibunya itu yang ada di dalam kuburan itu. Dan ketiga orang ini adalah keluarga dekat daripada Umayyah bin Abi Salat. Keponakannya, Utbah adalah keponakan dia. Masih mau kau beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Keponakanmu ini nabunuh, keluargamu nabunuh. Nah, pada saat itu kemudian dia tidak jadi beriman. Itu kisah Umayyah bin Abi Salat. Dia merasa tidak nyaman ketika keluarganya diperlakukan seperti itu oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar itu. Artinya dia tewas di tangan orang-orang Islam. Nah, itu Umayyah bin Abi Salat. Bahkan catatan sejarah mengatakan dia tiga orang. Umayyah bin Abi Salat,
Kemudian Waraqah bin Naufal, ini orang-orang yang mahir semua terhadap kitab-kitab terdahulu. Kemudian Ibnu Sa'id. Kemudian satu lagi, ada 3 orang itu yang terkenal sebagai tokoh di situ yang benar di tengah orang, bukan orang ahlul kitab, orang Arab yang belajar kepada orang ahlul kitab. Nah, salah satunya ini, bahkan dia termasuk orang yang tidak setuju terhadap berhala. Dia menyuruh agar supaya orang-orang pada saat itu jangan menyembah berhala dan harus menuhankan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajarannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Cuma begitu kesudahannya. Jadi ujung-ujungnya juga ternyata tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia. Jadi salah satu kepakaran dia terkait dengan kitab-kitab terdahulu, ternyata dia menemukan di dalam kitab terdahulu itu satu sifat Nabi kita yang akan dilantik di Makkah. Oke. Ya. Ya, wahaddasa, dan menceritakan satu hadis Salman Al-Farisi, yaitu Salman Al-Farisi. Nah, ini juga orang yang ahli kitab juga ini. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu an nafsihi, tentang dirinya. Ya, hadis tentang keislaman dia dia ceritakan annahu, bahwasanya dia sahabat kisisan, dia itu berteman dengan seorang pendeta. Ya, seorang pastor, pendeta. Fakana yaqulu lahu, nah pendeta tersebut itu berkata kepada Salman Al-Farisi, ya Salman, wahai Salman, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala saufa yab'asu, akan melantik rasulan, satu utusan, ismuhu yang namanya adalah Ahmad. Nah, itu kata pendeta itu. Jadi ya sudahlah, begini, kita harus fair saja, kalian itu sebenarnya harus mengakui bahwa Nabi kita adalah Nabi yang dijanjikan oleh Yesus, yang dijanjikan oleh Nabiullah Musa. Ya, tapi begitulah. Ya, yang jelasnya ini perkataan seorang pendeta yang dia temukan di dalam kitab sucinya. Kemudian dia katakan kepada Salman Al-Farisi bahwasanya ya Nabi itu ya akan dilantik nanti, namanya adalah Ahmad. Yakhruju min jibali Tihama, yang dia akan keluar dari pegunungan Tihama, Makkah, daerah Makkah. Alamatu, yang tandanya, tanda Nabi tersebut, ini wasiat pendeta itu kepada Salman Al-Farisi. Ayyakulal hadiah, dia makan hadiah, wala yakulas sedekah, dan dia tidak makan sedekah, dan dia tidak makan zakat. Itu tanda dia. Nah, itu pesan pendeta tersebut kepada Salman Al-Farisi. Dan itulah yang kemudian menyebabkan Salman, atau yang memotivasi Salman Al-Farisi masuk Islam. Jadi, dan jelasnya Salman Al-Farisi ini adalah salah satu orang Parsia, orang Persia. Di dalam kitab Sirah An-Nabawiyah itu agak lengkap kisah Islamnya Salman Al-Farisi itu. Jadi waktu semasa dia kecil, masih anak-anak, masih remaja, dia adalah anak yang paling disayang oleh orang tuanya. Dia tinggal di Asfahan pada satu kampung yang bernama Jayyun atau Hayyun kalau saya tidak salah. Nah, di kampung tersebut, nah, bapaknya adalah seorang tokoh Majusi dia. Nah, bapaknya ini sangat sayang kepada Salman Al-Farisi. Bahkan saking sayangnya kepada Salman Al-Farisi, ini tidak pernah anaknya ini dikasih jauh-jauh, dikasih keluar daripada rumahnya. Jadi takut ada apa-apa. Ya, namanya juga anak disayang. Namanya juga anak mami, anak papi, kurang lebih seperti. Jadi manja sekali dia. Tidak pernah dibiarkan ke sana keluyuran dan lain sebagainya. Perhatikan terus di dalam rumah tersebut. Beliau sendiri yang menceritakan kepada Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas yang meriwayatkan itu. Jadi orang tuanya adalah seorang kaya raya yang beragama Majusi, tokoh pula. Nah, dan orang tuanya terkenal sangat bakti kepada agama Majusi ini, sampai itu diwariskan kebaktian dia kepada agama Majusi kepada anaknya Salman Al-Farisi. Bahkan dia mengatakan sampai-sampai aku itu adalah penyulut apinya orang Majusi. Apa dia? Ya, Majusi kan penyembah api. Jadi aku yang selalu kasih nyala itu api kalau mau disembah oleh orang tua aku dan lain sebagainya. Itu kata Salman Al-Farisi. Suatu ketika bapaknya ini
disibukkan oleh pekerjaan rumah. Sementara urusan dagangnya itu tidak ada yang ngurus, terbengkalai. Dia ada kesibukan di rumahnya, sementara satu sisi dia punya harta yang di luar ya, jauh, harta dagangannya. Jadi mau tidak mau ya terpaksa dia suruh Salman Al-Farisi untuk menangani harta dagangannya. Pergi ke sana dulu, urus itu harta dagangan karena saya sibuk ini di rumah, ada yang saya kerjakan. Nah, keluarlah Salman Al-Farisi, dan itu sejarah pertama dia jauh-jauh dari rumah. Berjalan dia pada saat itu, ternyata bapaknya sebelum dia suruh anaknya keluar, dia pesan begini, jangan sampai engkau terlambat sampai malam baru pulang. Nak, kalau kamu terlambat malam baru pulang, kok tidak ada sesuatu yang paling menyusahkan pikiranku kecuali engkau. Yang lain itu tidak ada artinya kalau kamu terlambat maka datang. Jadi di mana mi anak aku, saking sayangnya. Jadi jangan kau coba-coba sampai malam. Nah, kata Salman sih, ya tidak apa-apa. Akhirnya dia pun berangkat. Berangkat dia, di perjalanan itu dia melewati satu kanisah gereja. Dia dengar itu orang di dalam itu sedang sholat ya, di gereja. Tidak tahu apa dia, bagaimana ibadahnya orang gereja, saya juga tidak tahu. Yang jelasnya dia dengar itu orang beribadah di dalam itu. Akhirnya dia penasaran, dia dekat-dekat, kayak menarik ini orang yang beribadah di dalam, karena memang dia orang yang Salman Al-Farisi, orang yang taat terhadap agama. Dia dengar-dengar, ternyata dia terpengaruh, dan dia merasa bahwa ajaran yang di peribadatan itu bagus. Akhirnya dia bertanya kepada orang yang ada di situ, dia bilang, ini ajaran ini sumbernya dari mana? Kemudian orang gereja tersebut mengatakan ini ajaran sumbernya dari negeri Syam. Wah, cerita larut masuk malam hari. Tidak jadi dia ke barang bapaknya itu yang mau suruh diurus. Akhirnya datang nih bodyguard daripada bapaknya yang mencari. Didapati pada saat itu. Pulang ke rumah dimarahi. Kenapa kamu nak? Sampai larut marang, sampai pusing saya cari kamu ke sana kemari dan lain sebagainya. Nah, cerita kami bahwa di perjalanan itu saya masuk kepada suatu gereja dan ajarannya bagus sekali. Dimarahi oleh bapaknya sampai dipukul pada saat itu. Tidak ada ajaran yang lebih bagus daripada ajaran Majusi. Jangan coba-coba mempelajari agama yang lain. Tetapi dia tetap mengatakan, wallahi innahu la khair. Demi Allah, ajaran itu bagus saya dengar. Nah, karena ngotot Salman Al-Farisi akhirnya dipasung oleh bapaknya pada saat itu. Tetapi dia sudah ada kontek-kontekan dengan orang gereja. Dia bilang sama orang-orang yang di gereja, padahal dia dipasung, jadi ada orang yang lewat dan lain sebagainya. Dia bilang, kalau datang rombongan dari Syam, kasih tahu saya. Tidak lama kemudian datang rombongan dari Syam. Kemudian datang itu orang yang nak kasih tahu Salman Al-Farisi, memberitahukan Salman Al-Farisi kalau ada rombongan dari Syam. Kemudian kata Salman Al-Farisi begini, kalau pulang itu rombongan kasih tahu kak lagi. Pulang itu rombongan, datang itu orang mau pulang toh, datang itu orang, bilang mau pulang itu rombongan dari Syam. Oke, kalau begitu ya sudah, langsung lepas pasunya, kabur dia pada saat itu, ikut pada rombongan tersebut sampai ke negeri Syam. Sampai ini ke negeri Syam, kemudian dia bertanya pada orang-orang tersebut, siapa orang atau tokoh yang paling alimnya terhadap agama ini, agama Nasrani itu. Orang-orang di situ menunjuk itu yang ada di gereja pada saat itu. Akhirnya dia pun masuk ke gereja. Kemudian pada saat itu dia diangkat menjadi orang dekat gereja. Orang gereja lah kurang lebih seperti sama pastornya, sama ulamanya lah bahasa kasarnya seperti itu. Nah, kemudian pemandangan yang dia lihat justru lain. Apa dia? Ternyata pastor ini atau ulamanya ini, dia orangnya zalim. Dia suruh orang-orang jemaat gereja itu untuk senantiasa bersedekah, pahalanya luar biasa dan lain sebagainya. Kemudian disedekahkan, ternyata dia simpan. Dia tidak bagikan kepada orang yang berhak, kepada orang-orang fakir miskin. Tidak, dia simpan untuk kepentingan dirinya. Bahkan dikatakan sampai 7 bakul emas dan perak itu dia simpan dari hasil pungutan jamaahnya itu. Dari santri-santrinya lah, kurang lebih seperti itu, untuk kepentingan dirinya. Ya, dia tidak alokasikan kepada yang seharusnya. Itu ulamanya itu gereja tersebut. Kemudian singkat cerita mati, meninggal itu ulamanya, pastor itu. Akhirnya orang-orang pada saat itu mau mengebumikan dia, mau dikuburkan. Kata Salman Al-Farisi,
Kalian mau menguburkan orang yang tidak benar. Ini orang menurut di mata kalian itu orangnya alim, orangnya taat, ibadah dan lain sebagainya, tapi sebenarnya orangnya tidak baik. Kata orang pekam pun di situ, ada buktinya? Ada. Kalau dia buruk, ya ada buktinya. Apa keburukannya? Dia suruh kalian untuk bersedekah, sementara sedekah kalian itu dia sendiri yang makan, tidak nak bagikan kepada orang yang berhak. Mana buktinya? Katanya, ayo masuk ke dalam gereja, saya tunjukkan buktinya. Akhirnya nak tunjukkan oleh Salman Al-Farisi, ini buktinya. Jadi yang simpan-simpan itu dari hasil pungutan itu nak perlihatkan. Pada saat itu kemudian masyarakat marah sekali. Akhirnya mayat pastor ini disalib, kemudian dirajam oleh masyarakat. Kemudian masyarakat pada saat itu menunjuk satu orang sebagai pengganti dia untuk menangani gereja tersebut. Dan penggantinya itu orang yang soleh, orang yang taat beribadah, orangnya warok. Nah, disitulah kemudian Salman Al-Farisi menimba ilmu. Tetapi ya namanya sudah tua, ya pasti akan mati, pasti akan meninggal. Akhirnya kata Salman Al-Farisi, kalau kamu mati, saya Kang ini orang asing, pendatang, giat dalam beragama, ingin dekat kepada Allah. Kalau kamu meninggal, kepada siapa kamu wasiatkan saya? Kata pastor tersebut, setahu saya tidak ada orang yang betul-betul benar, ya, ulama gereja yang benar tidak ada, kecuali ada satu orang yang tinggal di Mosul. Jadi kalau meninggalkan nanti berangkat ke situ, nah kasih tahu dia bahwa saya yang suruh kamu untuk belajar sama dia. Nah, meninggal, akhirnya dia berangkat ke Mosul. Sampai di Mosul, betul apa yang dikatakan oleh gurunya, ya, bahwa dia rajin ibadah, orangnya taat dan lain sebagainya, benar dan lain sebagainya, betul. Akhirnya dia pun di situ belajar, menimba ilmu agama, beribadah kepada Tuhannya. Ya, lama kemudian sakarat ini mau meninggal, kemudian dia katakan lagi, kepada siapa saya kamu harus titipkan, wasiatkan kalau kamu meninggal? Kata dia, setahu saya tidak ada lagi pastor yang baik-baik kecuali hanya satu yang tinggal di Nusaybin. Satu tempat lagi yang disebut dengan Nusaybin, daerah-daerah Syam juga. Meninggal, berangkai ke sana, dan ternyata betul, ya, pastor atau ulama atau rahib yang ada pada saat itu betul-betul taat, rajin, warok, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah amanah dan lain sebagainya. Nah, singkat lagi cerita, meninggal nih, mau meninggal, dia katakan lagi, kepada siapa saya kamu wasiatkan? Kata yang Nusaybin ini, yang di Nusaybin ulamanya, katanya setahu saya hanya satu orang saja yang ulama gereja yang benar. Dia ada di Amuriah, daerah Rum. Sudah agak jauh-jauh ini. Dia ada di Amuriah, daerah Rum. Pergi ke sana belajar kalau meninggalkan nanti. Akhirnya pergi ke sana, anak kasih tahu bahwa saya ini dari ini disuruh untuk ke sini belajar. Dia sudah meninggal, kasihan, terserah mau diapakan saya dan lain sebagainya. Ditinggal di dalam gereja. Kemudian pada saat itu dia memelihara bakarah, sapi. Ada beberapa kambing dia pelihara di situ di Amuriah. Nah, singkat cerita, menjelang sakaratul mautnya ini, pendeta Amuriah, kemudian dia berkata, kepada siapa saya kamu wasiatkan kalau kamu sudah meninggal? Kata pendeta Amuriah ini, setahu saya tidak ada lagi orang yang betul-betul lillahi ta'ala di dalam gereja. Tidak ada misalnya tahu orang-orang yang betul-betul tulus di dalam kanisa. Tetapi sekarang ini sudah saatnya, sudah masanya zaman Nabi akhir zaman yang akan dilantik. Dan sekarang ini waktunya ini Nabi akhir zaman itu akan dilantik, dan tempatnya ini dia. Ini yang kita ada sebutkan tempatnya di sini. Oh, enggak ada. Oke. Ada zamannya ini, dia lahir di negeri Arab. Nabi itu sekarang dia sudah lahir di negeri Arab, dan tempat hijrahnya adalah Nakhlah, satu pohon kurma yang ada tandanya di dalam kitab suci mereka. Kelak dia akan hijrah ke situ. Ya, Nakhlah itu sekarang Yasrib atau Madinah. Tempatnya adalah Nakhlah. Itu ya. Dia lahir di Makkah, dilantik di Makkah, dan dia akan hijrah ke Madinah. Bahasa mafhumnya seperti itu. Itu orangnya. Cirinya, ini dia. Ayyakulal hadiah wala yakul sedekah. Dia orangnya makan hadiah, tetapi dia tidak makan sedekah. Dan di belakangnya ada khotamun nubuwah. Itu kata pendeta Amuriah itu.
berangkat mau kalau meninggal Kak. Jangan mau cari pendeta-pendeta yang lain. Pokoknya berangkat mau saja ke negeri Arab. Nah, singkat cerita meninggal ini pendeta Amuriah. Meninggali akhirnya Salman Al-Farisi ya, karena dia ada harta pelihara ternak. Dia bertanya sama orang-orang yang di situ, siapa yang kira-kira mau berangkat ke negeri Arab? Kalau ada yang mau berangkat, maka saya ikut. Ini upahnya. Apa dia? Bakarah, sapi dan ternak-ternak, itu upahnya. Akhirnya ada orang yang berangkat pada saat itu. Ikutlah dia rombongan ke negeri Arab. Cuma permasalahannya di tengah perjalanan dia ditipu oleh orang yang ditempati atau yang ditumpangi kendaraannya itu. Dia ditipu di perjalanan pada satu tempat yang Wadil Qura namanya. Di Wadil Qura akhirnya dia dijual. Ditipu kasihan. Jadi tidak diteruskan ke Madinah atau ke Makkah. Jadi dijual dia pada seorang Yahudi. Yahudi itu yang membeli dia. Jadi budak dia. Dibeli oleh orang Yahudi tersebut. Nah, orang Yahudi ini yang membawa dia dari Wadil Qura itu. Nah, pada saat dia dibawa melewati satu kebun kurma, di situ langsung dia tahu, wah, ini tempatnya ini Nabi yang dijanjikan atau yang dikatakan oleh pendeta itu yang ada di dalam kitab-kitab suci kami. Ya, kitab suci dia versi itu dulu ya, masih orang Ahlul Kitab, bahwa oh ini tanda-tandanya. Melewati itu. Sampai pada satu tempat, kemudian dia dijual lagi kepada seorang Yahudi. Ya, keponakannya Yahudi yang membeli dia punya keponakannya ini yang membeli dia. Nah, Yahudi atau keponakan Yahudi yang membeli dia ini adalah Yahudi Bani Quraizah yang ada di Madinah. Lah, itulah kisahnya sehingga dia ada di Madinah. Cuma ya, karena dia budak, dia sibuk dengan perbudakan dia. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam waktu lama hijrah di Madinah, dia tidak pernah menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga suatu ketika dia manjat pohon karena manjat kurma disuruh oleh tuannya pada saat itu, orang Yahudi tersebut. Pada saat dia di atas itu, tiba-tiba keponakan orang Yahudi itu datang kepada Yahudi tuannya lah, bahasa kasarnya tersebut, datang kepada tuannya seraya mengatakan, wah, celaka ini, orang-orang di sana telah berkumpul kepada satu orang yang datang dari Makkah. Maksudnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan memerangi kita. Kan ceritanya begitu itu ya, Aus dan Khazraj itu ya. Kata keponakan dia, orang di sana itu berkumpul semua pada satu orang yang datang dari Makkah itu, yang dikenal sebagai ya, Nabilah dan lain sebagainya. Mendengar itu, tiba-tiba dia gemetar itu, kayak mau jatuh. Bahkan spontan dia lompat dari atas tersebut ke bawah. Tidak sabar. Kemudian dia mengatakan, "Maza taqulu laka?" Apa yang dikatakan oleh dia? Artinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang pada saat itu. Mendengar itu, kata tuannya, apa urusan kamu dengan dia? Naik kok cepat. Akhirnya disuruh manjailah. Jangan mau urus sih, kamu lain cerita, jangan mau urus itu. Karena itu kerinduan ya. Kan dia tahan terus, dia tampun terus ini. Cuma kan budak kasihan, jadi tidak bisa seperti Abdullah bin Salam yang saya ceritakan begitu Rasulullah hijrah langsung masuk Islam karena dia budak. Nah, hingga suatu ketika ya, singkat cerita, dia punya kesempatan menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bawa hasil kerjanya sebagai seorang budak ya. Dia bawa ada beberapa makanan. Kemudian dia katakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah zakat dari saya untuk kamu yang saya dengar bersama sahabatmu datang ke sini tidak punya tempat ya. Namanya juga perantau, tidak ada apa-apa, jadi ini untuk kamu dengan sahabat-sahabatmu zakat. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ambil pada saat itu, kemudian dia serahkan semua kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian dalam hati Salman Al-Farisi pada saat itu, hadza wahid, ini satu. Artinya, sudah ada satu tanda. Dia tidak makan zakat. Nah, pulang dia. Tidak lama kemudian dia datang lagi bawa sesuatu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bilang, ini lagi saya datang lagi paduka membawa sedekah. Ini untuk Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Nah, pada saat itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memakan pada saat itu. Dia membawa hadiah pada saat itu. Pada saat itu kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memakan pada saat itu. Kemudian dalam hati Salman Al-Farisi, hadza saniyah. Ini tanda yang kedua. Kemudian setelahnya itu dia pura-pura mundur setelah dia serahkan, kemudian dia mundur ke belakang, kemudian dia pindah
tempat. Dari jamaah itu dia keliling ke sana, ke belakang. Ternyata ke belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mau lihat-lihat itu. Mana ini tanda-tanda kenabian ini? Tiba-tiba dilirik oleh Rasulullah. Oh, ditahu dia ya Rasulullah, dia tahu, jelas Rasulullah tahu. Oh, dia tahu. Pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung maka langsung juga nak buka anunya, ya begitu di dalam sirah Nabi dia kata, dia langsung paham, wah ini kayaknya mau cari tahu ini, jangan dia mau lihat kayaknya ini yang di belakangku. Akhirnya nak buka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langsung dia lihat pada saat itu tanda kenabian, khatimun nabiyah. Tiba-tiba dia gemetar, dengan spontan dia langsung memeluk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengecup Rasul sallallahu alaihi wasallam tanda kenabian seraya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Berimam pada saat itu. Akhirnya disuruh berpangkat di sini, kok ke depan, kok jangan kok di belakang. Suruh ke depan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, duduk di depan, ceritakan kisahnya. Cerita nih dari awal itu, cerita nih. Pada saat itu semua sahabat itu bersimpati, ada yang menangis dan lain sebagainya, mendengar kisah perjuangannya dalam rangka untuk mencapai ridho Allah, mencapai kebenaran. Bukan main tuh, kasih yang dari sana diusir oleh bapaknya, di penjara, dipasung, kemudian diperbudak lain dan lain sebagainya. Banyak yang terharu pada saat itu mendengar kisahnya. Akhirnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, begini saja Salman, katib sayyidaka, begini saja, minta kepada tuanmu agar supaya dia mau menjadi kamu sebagai budak mukatab. Akhirnya dia minta kepada tuannya, akhirnya tuannya mengabulkan. Iya, dia dikabulkan untuk diangkat menjadi budak mukatab dengan permukatabahan 300 kurma, 300 pohon kurma yang dia sendiri yang tanam, Salman Al-Farisi, dan ada 40 auqiyah kalau saya tidak salah emas. Itu pemukatabahan dia. Berangkat lihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia cerita, wah alhamdulillah nak terima tuanku untuk diangkat menjadi budak mukatab dengan cerita kami bla 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 300 pohon kurma. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, begini saja, di antara kalian wahai sahabat, siapa yang kira-kira mau membantu Salman Al-Farisi? Yang namanya budak mukatab kan dalam fikih itu disunahkan untuk dibantu. Siapa yang mau membantu? Akhirnya ada sahabat yang memberikan bibit, apa bahasa kita itu kalau bibit, benih ya, bibit. Ada yang kasih 20 benih, ada yang kasih 30 benih, itu sahabat itu kepada Salman Al-Farisi untuk ditanam. Tapi sebelum ditanam itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu yang kan tidak langsung itu ditanam, itu benih di tanah ya, ada anunya dulu, ada ditanam di tempat lain dilihat. Rasulullah itu yang kasih di situ, yang letakkan ke dalam itu, yang terkumpul sampai 300 itu Rasulullah, kemudian diserahkan kepada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi yang menanam. Dia ceritakan sendiri dalam kisahnya bahwa semua pohon kurma yang 300 itu tidak ada yang mati berkat tangan mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, terpenuhi 300 kurma, tinggal 40 auqiyah emas. Nah, pada saat itu ada yang memberikan sedikit emas. Nah, terkumpul sekira sebesar telur ayam. Terkumpul sebesar telur ayam dan belum cukup, bahkan jauh daripada cukup. Setelah dia timbang tidak cukup. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak, bawa ke sini kemudian serahkan kepada tuamu. Akhirnya diserahkan kepada Rasulullah, dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diserahkan kepada Salman Al-Farisi. Begitu ditimbang ternyata cukup. Itu berkat tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup, dia akhirnya merdeka pada saat itu. Barulah dia, makanya dia tidak ikut pada perang Badar dan perang Uhud karena dia sibuk dalam perbudakan dia. Jadi nanti lama pikasiam baru kemudian dia merdeka pada saat itu. Asbab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sedikit tentang Islamnya Salman Al-Farisi. Salman orang Farsi atau orang Persia. Azan mi belum pi? Azan mi ya. Jadi sampai di situ saja dulu. Selanjutnya masih tengah pembahasan. Ada wabillahi taufik. Ya, baca doa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.